Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum ke lainnya saya lanjut ke Mas Agung dulu. Ya. Kalau Trump ingin ada diplomasi, katakanlah sebagai diplomasi dalam bidang olahraga gitu ya, apakah ini juga berhasil meredakan konflik? Ya, dalam konteks ini kan mungkin tawaran bargain power-nya Trump 2 poin besar. Satu dalam konteks tuan rumah, yang tadi sudah disinggung. Kalaupun bicara tentang tuan rumah, kalaupun FIFA tetap memegang nilai norma kemudian dalam votingnya akhirnya setuju akan memban Israel, tentu FIFA dengan mudah sebenarnya akan memindahkan ibu kota tuan rumah ke negara yang lain, bukan perkara yang sulit sebenarnya. Nah, yang kedua mungkin perihal masalah funding, ya kan. Tapi kalau kemudian bicara masalah funding, Qatar ini yang kemudian pengusul, dia juga sebenarnya ada sebagai sebuah institusi yang memberikan ya dukungan kepada UEFA. Kalau saya membaca itu ada lebih dari 500 juta dolar dalam 6 tahun ke depan. Artinya ini ada backup, ada diversifikasi yang sudah dilakukan oleh UEFA dan FIFA sebenarnya kan. Tidak hanya kepada 1-2 pihak tertentu, tapi ternyata pihak-pihak bahkan di Jazirah Arab ini punya sokongan yang kuat, ada diversifikasi. Artinya kalau sudah ada diversifikasi sebenarnya mengurangi interdependensi, mengurangi ketergantungan. Kalau kemudian mungkin fundingnya memang besar dari Amerika Serikat, mungkin ada ketergantungan yang jauh lebih kuat. Tapi kalau kemudian sekarang dalam realitas demikian, saya pikir diversifikasi itu mengurangi ketergantungan atau beban terhadap beban politiknya seperti ini dilakukan oleh FIFA. Dan lagi-lagi kemudian saya pikir jalan ini kemudian terbuka lebar, dan yang kedua juga ruang untuk FIFA menegakkan nilai norma seperti hal yang dilakukan FIFA dalam konteks sejarah itu menjadi, kalau kemudian mungkin jadi catatan merah buat FIFA kalau kemudian akhirnya FIFA tetap mengizinkan Israel untuk tampil. Melihat tadi ya, berkaca dari sejarah Rusia, Yugoslavia, termasuk juga Afrika Selatan. Itu yang kemudian jadi catatan. Tanggapan Anda, Bang Nigara, mungkin kalaupun ada diplomasi, apa yang akan dilakukan Trump ke depannya? Saya kira kalau bicara diplomasi selesai sudah. Kalah ya Amerika ya? Kalau anggota FIFA atau UEFA voting mengatakan coret Israel, selesai. Karena nggak ada lagi itu Donald Trump bisa masuk. Bahkan kalau Donald Trump tetap ngotot, bukan tidak mungkin Amerika dicoret sementara seperti Rusia saat ini masih dicoret sebagai anggota FIFA. Ini sesuatu yang dilematis gitu ya. Jadi saya kira Trump juga pasti akan diprotes oleh warganya karena Amerika tuh nggak jelek-jelek amat di sepak bola, terutama wanita ya. Wanita mereka juara dunia beberapa kali. Tapi kalau yang laki-laki nggak jelek-jelek amat juga gitu. Nah, jadi beberapa kali Piala Dunia, berkali-kali Piala Dunia Amerika ikut. Jadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau Trump masih ngotot seperti itu gitu ya. Tapi saya kira ya tahu lah. Yang paling penting contoh lah, Indonesia tuh contoh yang paling konkret. Tahun 1938 kita diundang secara resmi oleh FIFA. Indonesia belum ada. Hanya saja FIFA melihat bahwa Indonesia ini dijajah. Jelas itu dijajah. Makanya diundang PSSI. Bahwa kemudian PSSI nggak bisa, ya sesuatu yang dimaklumi juga. Bahkan kalau saya nggak keliru ya, mudah-mudahan saya nggak keliru. FIFA pun menyediakan tiket untuk tim PSSI waktu itu. Tapi karena nggak bisa keluar, ya itu persyaratan dari Gubernur Jenderal harus pakai orange dan bernama Hindia Belanda, ya nggak mau. Jadi saya kira itu contoh konkret FIFA melakukan hal itu, kenapa sekarang enggak gitu. Oke Bang, tapi kan ini kita berbicara segala kemungkinan ya, karena untuk votingnya sendiri masih dilakukan minggu depan gitu. Sekarang ini sudah ada beberapa negara yang kemudian ini mengancam dalam tanda kutip menarik ataupun juga mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 kalau Israel terlibat. Salah satunya adalah Spanyol. Betul. Anda sendiri membaca hal ini bagaimana, dan juga kalaupun nanti ada beberapa negara yang kemudian ini juga turut mundur, pengaruhnya seperti apa? Berat, pengaruhnya kan berat. Karena leveling Piala Dunianya akan turun. Karena kalau Piala Dunia itu lebih dari 2-3 miliar orang nonton bola. Dan Indonesia nih termasuk yang paling tinggi penontonnya. Ya, kalau beliau ini ketua Asosiasi Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara, itu tuh 180 juta atau 180 juta orang Indonesia nonton bola. Padahal penduduk Indonesia cuma 220 juta. 220 juta penonton bola. Makanya Indonesia saya nggak pernah takut FIFA nge-ban Indonesia. Kenapa? Rating FIFA ditentukan oleh Indonesia. Jumlah penonton kita. Di surga kita mau nonton bola kapan aja bisa, di mana aja bisa, setiap saat bisa.
Di luar nggak bisa kita menonton lakukan hal itu. Makanya sepak bola ini jadi sesuatu. Sekali lagi di Indonesia ini menjadi sepak bola adalah pemersatu bangsa. Boleh yang kemarin dukung Ganjar, dukung Anies, dukung Prabowo. Begitu tim nasional main, semua Indonesia Raya. Indonesia juara kan? Iya, cuma itu, nggak ada lagi yang lain. Yang dipercaya oleh warga negara Indonesia ya sepak bola. Gitu kan nggak ada. Manchester United itu fansnya lebih banyak di Indonesia daripada di Manchester. Kurang apa? Gitu loh. Spanyol di sini pendukung Spanyol gila-gilaan jumlahnya. Baik. Ini sesuatu yang mau apa lagi, ini fakta yang ada gitu, yang nggak bisa kita sanggah gitu. Baik, saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, Anda sebagai supporter, sebagai pecinta dan pemerhati sepak bola, apa yang Anda harapkan Bang dengan adanya, kita harus terima kenyataan ya bahwa ternyata Piala Dunia 2026 ini juga isu ataupun juga permasalahan Israel dan juga Palestina ini ada di dalamnya begitu. Bagaimana kemudian ini jalannya Piala Dunia 2026 nanti yang Anda harapkan? Enggak, kalau 2026 kan ya kita sih pasti akan menantikan sepak bola seperti apa adanya. Masalah kan begini Tiara. Tadi kan dari tadi kita bahas tuh sebetulnya FIFA kan independen aja dalam memutuskan. Coret Rusia, UEFA coret Yugoslavia. Coret-coret aja gitu. Baru kali ini menurut saya ada sebuah ide untuk voting tuh didengerin FIFA gitu. Harusnya kan dia polos-polos aja. Nah itu tadi mungkin kaitannya dengan sponsor. Makanya FIFA gampang. Kalau urusan sponsor ini beres, saya rasa nggak usah voting-votingan. FIFA bisa langsung menentukan tuh ban atau teruskan. Jadi FIFA itu sebetulnya dia itu kalah besar dengan fans sepak bola itu sendiri gitu. Apakah kemudian kalau FIFA bubar, enggak mesti kayak gini. FIFA nggak ada nih. Sepak bola akan tetap dimainkan kan? Saya yakin akan tetap dimainkan. Yakin. Jadi artinya FIFA ini sebetulnya dalam pilihan yang tidak terlalu sulit. Karena penduduk dunia menginginkan FIFA mengikuti hal-hal yang sudah pernah dia putuskan, maka untuk urusan Israel ini sebetulnya mudah saya diputuskan. Nah, usulan voting yang dibawa oleh Qatar itu sebetulnya hanya mempermudah keputusan dia aja. Mempermudah menghadapi sponsor tadi ya Bang Negara. Betul. Bos ini sorry, ini udah di voting, hasilnya begini. Ya kalau lo nggak mau terusin jadi sponsor ya nggak apa-apa. Pasti masih banyak lagi karena 3/4 penduduk dunia nonton sepak bola nanti pas Piala Dunia. Kalau nggak mau ya udah. Nanti tinggal yang tadi kan negara-negara Timur Tengah yang katanya siap untuk membackup FIFA, ya tinggal masuk jadi sponsor. Kalau menurut saya lebih tertarik bicara bagaimana kita nanti lolos Piala Dunia ketimbang kita mikirin Israel bakal dicoret apa enggak gitu. Kan kita cuma dapat jatah berapa persen? 8% penonton nanti. Tapi kalau secara keseluruhan artinya peluang untuk dicoretnya Israel ini besar gitu ya Bang ya? Kalau dilihat dari sejarahnya sih harusnya besar ya. Makanya bingung juga kita kenapa kemudian ini jadi ada voting, kenapa ini kemudian jadi ribet gitu. Biasanya tuh FIFA nggak pernah ngundang Bang Nigara juga. Bang Nigara ini kita coret ya, Yugoslavia nggak ada, ini coret-coret aja. Baik Bang Hensat. Gitu. Baik Bang Hensat, tentu kita harapkan ya keputusan voting nanti yang seharusnya nggak ada tadi kalau kata Bang Hensat ini bisa mendukung kemerdekaan Palestina begitu ya, sehingga jalannya Piala Dunia 2026 ini juga berlangsung dengan damai gitu ya. Amin. Seperti apa yang kita inginkan. Bang Hensat terima kasih banyak. Larinya bukan ke situ aja sebetulnya sih, tapi bagaimana sepak bola ini tetap menjadi sepak bola, nggak masuk ke ranah politik dan tetap menjadi alat perjuangan untuk yaitu kemerdekaan segala bangsa seperti yang tadi sudah disampaikan. Betul. FIFA pernah melakukan itu kepada Indonesia saat 1930 harusnya bisa lagi. Tahun ini juga bisa. 38. Baik, terima kasih Bang Hensat. Satu lagi sebelum menutup. Singkat Bang Nigara. Iya, sangat singkat. Kalau soal sponsor nggak perlu takut. Tadi Qatar nyiapin uang. Itu Canelo kemarin lawan Crawford. 2,4 triliun dibayarnya. Baik. Seharusnya aman juga tahun ini. Aman jadi kalau mau itu. Siap, makasih banyak Bang Nigara. Indah tanpa veto, Mbak. Indah tanpa veto. Kayak gini kan indah tanpa veto, ya kan? Betul sekali. Makasih banyak ya Mas Agung, Bang Nigara, Bang Hensat sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.